Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik. Hai. Apa kabarnya? Baik banget. Aduh, asik banget nih Kak. Kita mau ngapain lagi Kak hari ini ngumpul bareng-bareng? Ngapain? Rahasia. Pokoknya kita pastinya mau muji Tuhan. Asik. Pastinya mau dengerin firman Tuhan. Oh iya. Pastinya mau lihat challenge-challenge yang baru setiap minggunya. Gak sabar Kak, excited banget Yes, Kak. firman Tuhannya hari ini juga pasti bagus dan seru. Oh. Jadi jangan sampai ketinggalan. Semua ikut ya. Yes, ikut semuanya dari awal sampai akhir ya. Kita juga pasti dapat poin-poin. Oh jadi iya, nggak boleh jangan ketinggalan sampai akhir ya. Ntar akhir bulan yang paling banyak poinnya dapat hadiah. Ditunggu Hadiah di menarik, rumahnya. tapi rahasia, kalian gak boleh tahu. Oke, kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Semuanya sudah dibacain semua aturannya dari awal ya Kak Mary. Nggak boleh makan, nggak boleh tidur-tiduran. Kita mau semangat mau muji Tuhan, semangat ibadah. Oke, kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah kita. Semua sama-sama tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kak Naomi berdoa. Oke, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan sangat mengasihi kami, Tuhan sangat mengasihi sudah menolong kami, sudah menolong kami, menjaga kami menjaga kami sepanjang 1 minggu sepanjang 1 minggu sampai hari ini. sampai hari ini. Kami bisa Kami bisa bangun tidur bangun tidur dengan sehat, dengan sehat, bisa sarapan, bisa sarapan, dan sekarang dan sekarang kami mau kami mau beribadah. beribadah. Tuhan berkati Tuhan berkati kami supaya kami kami bisa mengikuti bisa mengikuti ibadah hari ini ibadah hari dengan ini antusias, dengan antusias, dengan semangat, dengan semangat dan sukacita. dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Kami serahkan ibadah hari ini ibadah hari ini hanya di dalam nama hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kita mau nyanyikan satu pujian ini yang udah lama kita nggak nyanyiin. Apa tuh Kak? Gajah badannya besar. Yang besar gini bentuk badannya besar. Pakai gerakan ya Kak ya? Yuk kita mau nyanyi pujian ini. Sama-sama nyanyikannya dengan semangat. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Hahaha, gajah badannya besar,
kasihnya Tuhan, Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. bejo, Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang kodok, kodok mulutnya lebar, tapi hidungnya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Masalahku jadi kecil. Yeay. Masih semangat ya adik-adik. Aduh, mau bergerak Kak. Sampai lompat-lompat nih. Saking semangatnya adik-adik. Yes, kita mau berapi-api lagi ya buat Iya, Tuhan. betul. Kita mau lanjutkan pujian kita yang kedua. Suaranya lebih kencang lagi dong adik-adik. Sampai tetangga-tetangga boleh dengar biar semuanya bisa diberkati oleh pujian kita. Amin. Oke, yuk kita mau nyanyi lanjutkan. Pujian kita yang kedua. Pujian kita adalah cuy pam pam pam. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini ya. Cuy pam pam pam, semuanya pakai gerakan ya. Cuy pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hai ya 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 ya. Hai ya 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 ya. Hai ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih Allah kepada kita. Cuy pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy pam pam pam. Ya 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 ya. Hai ya 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 ya. Hai ya 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 ya. Hai ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih Allah kepada kita yang dibenarkannya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup karena kasih Allah kepada kita. Yeay. Kita hidup dibenarkan karena kasih Tuhan. betul Ada sekali. amin. 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 Yuk kita lanjut lagi lagu kita yang terakhir sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan berani tampil beda. Nih adik-adik harus beda dari anak-anak yang lain karena kita anak-anak Tuhan. Yeay. Yuk Kak Aam, musik. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku
iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yang kencang ya. Aku apa? Berani tampil beda. Yeay. Good. Adik-adik semua yang ada di rumah. Kalau iblis menggoda, tolak mentah-mentah ya adik-adik. No. Say no to iblis. Say no to dosa ya. Oke, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Tas kalian aja ya doa firman Tuhan. Sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian kami. Dan tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami, telinga kami, supaya kami duduk manis, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan firman Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Halo semua, apa kabarnya? Pasti semuanya sehat, semuanya baik, semuanya luar biasa di rumah. Udah minggu keberapa ini ya kita nggak ketemu. Tapi Koko percaya kok kalian semua sehat, kalian semua pintar di rumah. Oke, hari ini kita mau cerita tentang orang sakit sih sebenarnya. Kemarin cerita tentang Lazarus. Lazarus dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sayang sama dia sayang sama Tuhan juga.
Nah, cerita hari ini tentang perempuan yang lagi sakit. Coba di sini siapa yang pernah sakit? Angkat tangan semuanya. Sakitnya lama nggak? Seminggu? Sehari? Sebulan? Setahun? 3 bulan? Nah, yang mau Koko ceritain hari ini sakitnya selama 12 tahun. Wow, di sini siapa yang umurnya 12 tahun? Ada nggak? Kalau 12 tahun berarti setengahnya umur Koko. Jadi perempuan ini sakitnya selama 12 tahun. Sakit apa sih kok? Sakit pendarahan. Jadi keluar darah terus. Kasihan nggak? Kasihan. Sakit nggak? Sakit. 12 tahun. Bayangin sakitnya 12 tahun, lama banget. Tapi di satu kesempatan Tuhan berhasil mengubah hidupnya lewat imannya sendiri. Imannya si perempuan itu. Jadi ceritanya seperti yang adik-adik udah lihat. Ketika Tuhan Yesus mengajar Galilea, Tuhan lagi jalan-jalan nih, cukup. Di mana ada Tuhan, di situ ada orang-orang yang mengikuti Dia. Karena orang mau melihat perbuatan mujizatnya, perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus bisa lakukan. Nah, di tengah banyaknya orang itu, ada nih satu perempuan yang tadi Koko bilang. Dia yang sedang sakit pendarahan. Berapa lama? Berapa coba? 12 tahun. Betul. Dia bilang begini pada dirinya sendiri. Aku yakin, aku percaya kalau Tuhan bisa nyembuhin aku. Tapi orang banyak. Karena emang banyak banget orang yang ngikutin Tuhan Yesus. Gimana ya aku cara nyampe ke sana? Adik-adik di sini pernah rame-ramean nggak? Desek-desekan. Jadi banyak orang gitu kan. Susah nggak? Susah. Berebut. Kalian harus ke depan, terus berdesak-desakan. Tolong gitu kan. Nah, sampailah di satu titik ketika Tuhan Yesus sudah selesai mengajar, Tuhan Yesus lagi berjalan nih. Di antara kerumunan orang yang banyak itu, si wanita ini diam-diam ngikutin. Ya dong. Kan dia mau ke Tuhan Yesus, dia harus ikutin Tuhan. Dia selip kiri, selip kanan. Nah, ketika dia nyaris mencapai Tuhan Yesus, dia nggak bisa tuh nyampe. Gitu. Dia nggak bisa pegang Tuhan. Tapi yang kepegang adalah jubahnya, bajunya Tuhan Yesus nih bajunya. Ketarik. Seketika itu juga Tuhan Yesus merasa, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Terus dia balik, dia lihat-lihat, ini siapa yang megang aku ya? Tuhan Yesus pun tanya ke murid-muridnya, "Woi, kalian ada yang megang aku ya?" Jawaban murid-muridnya jelas, ya kan banyak orang, ya pasti banyak yang megang Tuhan lah. Masa gak ada yang megang Tuhan? Gak mungkin. Tapi pas Tuhan Yesus lihat wanita ini, dia bilang, kamu yang megang saya kan? Dan di detik itu juga mujizatnya terjadi. Apa yang diimani oleh wanita itu jadi kenyataan. Supaya dia sembuh. Bener, supaya dia sembuh. Dia sembuh karena iman percayanya pada Tuhan. Dari situ Tuhan Yesus bilang, ya karena imanmu itu sudah menyelamatkan kamu. Imanmu itu sudah menyembuhkan engkau. Engkau sudah menjadi tahir, engkau sudah sehat karena imanmu. Jadi jangan lupa adik-adik, seperti yang kakak-kakaknya, cici-cici sudah ajarkan. Apa sih yang menjadikan kita sebagai anak Tuhan? Yang pertama, iman. Kita harus senantiasa beriman, percaya pada setiap janji-janji Tuhan. Aku mau ulangan kok. Iya, beriman, berdoa dan belajar. Ngerti ya? Percaya. Yang kedua, berdoa. Berdoa itu sama kayak perempuan ini. Dia percaya, dia berdoa pada hatinya. Dalam hatinya dia bilang, aku pasti sembuh kalau aku bisa menjamah Tuhan. Terjadilah sesuai perkataannya. Pas dia pegang, di detik itu juga sembuhlah dia. Imannya sudah menyelamatkan nyawanya sendiri. Karena kalau dia berdarah terus, kan kita nggak tahu sampai berapa tahun kemudian. Yang jelas pada masa itu semua dokter udah nggak tahu mau gimana. Aku nggak ngerti ini udah 12 tahun pendarahan. Gimana nyelamatinnya nggak ngerti. Tapi dengan iman dan percayanya kepada Tuhan, wanita itu sembuh. Yang pertama percaya, beriman. Yang kedua berdoa. Itu udah sering dibilangin kan. Jangan lupa berdoa. Berdoa itu adalah kita ngomong sama Tuhan. Betul. Jadi kalau adik-adik ada yang mau ujian, ada yang lagi sakit, ada yang mau doain mama papa. Siapa lagi? Temen-temen. Susternya? Doain aja. Karena setiap doa itu pasti baik dan Tuhan dengar. Begitu adik-adik. Kalau begitu, sekian cerita Koko. Jangan dilupakan ya, beriman dan berdoa. Seperti wanita yang sakit pendarahan. Dia jadi sembuh. Imannya telah menyelamatkan dia. Sampai ketemu di minggu depan. Sehat-sehat, semangat selalu. Kalian pinter. Dadah.
Halo adik-adik dan papi mami di rumah. Kembali lagi, saya nongol lagi. Hari ini ada challenge tertentu yang kita guru-guru sekolah minggu kasih buat kalian. Gak susah, gampang. Yang pertama, challenge ayat hafalan. Jadi ayat hafalan hari ini diambil dari Markus 6 ayat 56. Tulisannya atau isinya adalah, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Coba pelan-pelan. Markus 6 ayat 56. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Pinter. Tugasnya adik-adik adalah dihafal. Nanti papi mami tolong rekam ya. Nah, papi mami udah rekam, kirim ke Kak Mary, Kak Naomi, atau ke saya, Kak Sebastian. Tugas yang kedua lebih gampang lagi. Jadi yang pertama, siapin kertas. Pasti ada kertas dong di rumah. Terus mau minta tolong nih, papi mami, tolong jiplak tangan anak-anaknya. Dijiplak ya, digambar. Nah, habis itu jiplakan tangannya dipotong, bukan tangannya dipotong, sorry. Jiplakan tangannya dipotong, yang rapi. Nanti kalau sudah, ditulis di tengah-tengahnya, seperti ini. Tada! Kelihatan? Nih, jeng. Nah, Yesus dapat menyembuhkan. Kalau ini udah ada, itu bisa bebas dihias secantik apapun. Nanti hasil jadinya dikirim lagi. Kalian sama video ayat hafalan yang tadi ya. Jangan lupa, ayat hafalannya ada di Markus 6 ayat 56. Challenge kedua adalah tangan. Oke, kalau begitu sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dadah. Yuk adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan pengasihan-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah selesai mengikuti sekolah minggu, ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pelajari, sudah kami kerjakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, haleluya, amin.